Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Provinsi Jawa Tengah memutuskan untuk menghentikan tunjangan perumahan bagi pimpinan Dewan mulai 1 Oktober 2025. Kebijakan ini diambil setelah adanya kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD dengan Gubernur dan Sekretaris Daerah, Sekda, Jawa Tengah. Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto menjelaskan tunjangan perumahan sebenarnya merupakan gaji diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017. Namun, karena pemerintah daerah menyiapkan rumah jabatan, maka tunjangan tersebut tidak lagi diberikan. Hal itu disampaikan Sumanto usai rapat paripurna pembukaan masa sidang tahun 2025 di Gedung Berlian DPRD Jawa Tengah pada Senin 23 September 2025. Saat ini, terdapat 5 pimpinan DPRD Jawa Tengah yang terdampak kebijakan tersebut, sementara itu anggota Dewan masih tetap menerima tunjangan perumahan, meski besaran nilainya diturunkan Rp47 juta menjadi Rp42,6 juta berdasarkan hasil appraisal terbaru. Kebijakan ini bebarengan dengan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Sumanto juga menyebut berdasarkan nota keuangan yang dibacakan Presiden pada 17 Agustus lalu, dana transfer nasional turun hingga sekitar Rp300 triliun. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa tunjangan perumahan ini sebetulnya adalah komponen gaji yang diatur dalam PP 18 tahun 2017. Jadi kemarin kita sepakat pimpinan untuk pimpinan karena itu ada 2. Jadi kalau tidak ada rumah jabatan bisa mengambil tunjangan perumahan, dasarnya adalah appraisal. Jadi umum pimpinan Jawa Tengah sepakat tidak mengambil tunjangan perumahan. Jadi tunjangan perumahan ditiadakan mulai bulan depan. Ya, dan Pak Sekda bertugas untuk mencarikan rumah, nah, begitu. Jadi untuk tahun ini sampai bulan depan sudah tidak menerima tunjangan perumahan. Anggota Dewan masih menerima, ya. Jadi sudah diturunkan dari 47, sekarang sudah di 42,6. Sementara itu, Sekda Jawa Tengah, Sumarno menyebutkan dampak penurunan transfer pusat juga diantisipasi oleh pemerintah kabupaten kota. Ia meminta agar penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan perhitungan cermat. Sumarno juga menjelaskan bahwa optimalisasi pendapatan asli daerah, PAD, memang diperlukan, tetapi harus dilakukan hati-hati. Pasalnya, sebagian besar sumber PAD di daerah berbasis konsumsi, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, listrik, hingga pajak restoran. Penurunan dana transfer ini memberi dampak signifikan terhadap program Pemprov Jateng, termasuk pembangunan infrastruktur. Sumarno mengungkapkan, alokasi dana alokasi umum, DAU, di Jawa Tengah bahkan cukup untuk menutup kebutuhan gaji aparatur. Jadi dana transfer kita itu turunnya agak signifikan ya. Dana transfer itu datanya mungkin bisa panjenengan lihat pada saat nota keuangan yang dibacakan Pak Prabowo pada saat 17 Agustus. Itu dana transfer itu turun sekitar 300-an triliun. Yang kemarin kami dengan adanya Pak Menteri baru yang menyampaikan bahwa akan dinaikkan, itu dinaikkan dari yang sudah turun, bukan dari 900, tapi dari 600 itu naik 43. Jadi penurunannya masih cukup signifikan, hampir 300-an triliun. Yang ini yang harus disikapi kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah lain, dan kami juga berpesan kepada teman-teman kabupaten kota se-Jawa Tengah untuk mensikapi dan bahwa kebijakan ini untuk bisa diaplikasikan di APBD Kabupaten Kota di tahun 2026. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.